Dengan semakin maraknya aksi pemberontakan anggota separatis KKB di Papua, memang tidak bisa dipungkiri jika isu tentang seruan kemerdekaan terhadap Papua bukan lagi menjadi media perbincangan yang asing di Indonesia saat ini. Sebab informasi aksi barbaran dan hingga menyuarakan kemerdekaan untuk Papua yang dilakukan oleh anggota separatis KKB ataupun TPNPB di Papua telah mencuat sampai di media internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misalkan saja, semua negara kecil yang berdekatan dengan Indonesia telah bersuara dan membela kemerdekaan anggota separatis KKB dan TPNPB di Papua baru-baru ini pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun tidak hanya itu, sebab selain Vanuatu yang membela anggota separatis KKB yang semakin menjadi-jadi di Papua, pada 20 Oktober 2020 kemarin, Inggris juga mulai kembali menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua saat ini. Dan secara tidak langsung, Inggris telah membela pergerakan anggota separatis KKB di Papua yang melakukan pemberontakan dan hingga menembak mati masyarakat sipil, petugas kepolisian, dan hingga anggota TNI yang sedang bertugas di Papua. Berdasarkan hal tersebut, jika kita lihat memang tidak bisa dipungkiri dengan adanya pembelaan dari beberapa negara terhadap gerakan anggota separatis KKB yang ingin menyuarakan kemerdekaan dan memisahkan diri dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seakan semakin tidak terbendung. Sebab sejak tahun 2019 lalu hingga saat ini tercatat sudah puluhan masyarakat sipil, aparat kepolisian, dan TNI yang menjadi korban. Bahkan menurut beberapa sumber media informasi nasional terbaru, anggota separatis KKB di Papua kembali melakukan aksinya dan hingga memakan korban di bulan November ini. Tepat pada tanggal 6 November kemarin, kontak senjata antara TNI dengan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB disebut telah terjadi di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Hal tersebut diketahui berdasarkan pernyataan dari Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan III, yaitu Kolonel Infantri Suryastawa, yang menyebut jika insiden itu bermula saat personel Satgas Yunif R400 yang sedang melakukan patroli diserang secara tiba-tiba oleh anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya, Papua. Selain itu, menurut media informasi, atas aksi barbaran anggota separatis KKB yang menyerang anggota TNI yang sedang berpatroli di Papua mengakibatkan 2 orang prajurit TNI tertembak dan 1 orang diantaranya gugur atas nama Pratu Firdaus. Namun, selain Pratu Firdaus yang berhasil menjadi target sasaran peluru oleh anggota separatis KKB pada 6 November kemarin, Pratu Arbi juga dikabarkan telah menjadi korban dari aksi keberingasan anggota separatis KKB dengan menembak betis kanan Pratu Arbi. Selain itu, menurut Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan III menyatakan jika kejadian tersebut telah menambah daftar panjang korban jiwa di wilayah Intan Jaya yang dilakukan oleh anggota separatis KKB di Papua. Namun, tidak hanya itu, sebab selain prajurit TNI dan Polri yang menjadi korban, warga sipil pun menjadi sasaran dan korban kebiadaban anggota separatis KKB di dalam melakukan aksi penyerangannya tersebut. Namun, menanggapi akan hal tersebut, saat ini YR400 BRTK Kotis Mamba telah bergerak ke lokasi kontak senjata untuk melakukan bantuan dan evakuasi korban luka tembak serta tim Taipur melaksanakan pengejaran terhadap kelompok separatis KKB tersebut. Sebab selain dengan jumlah anggota separatis KKB yang semakin bertambah, senjata yang dimiliki oleh anggota separatis KKB tersebut juga telah bertambah jumlahnya dengan dilengkapi senjata api yang cukup modern untuk melakukan perlawanan terhadap anggota TNI dan Polri di dalam melindungi dan mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, memang tidak bisa dipungkiri jika perlawanan anggota separatis KKB di Papua saat ini
telah menjadi perhatian dunia internasional sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu pimpinan Vanuatu di saat konferensi persnya di meja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga melalui beberapa peristiwa penting, anggota separatis KKB ini memang selalu memanfaatkan momen-momen tertentu untuk mencari perhatian dunia internasional. Hal ini berdasarkan sumber media informasi terbaru jika menjelang sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September lalu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kapen Kogab Wilhan III, yaitu Surya Stawa. Saat itu, anggota kelompok separatis KKB di Papua kembali berulah dengan menembak mati satu orang pendeta, yaitu Yeremia Sanambani di Intan Jaya, Papua. Adapun kejadian tersebut terjadi di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Sabtu 19 September 2020 lalu, sebagaimana yang telah dilansir oleh media informasi lainnya sambil mengutip pernyataan Kapten Kogab Wilhan III Surya Stawa. Berdasarkan media pemberitaan tersebut, seorang pendeta yang ditembak mati oleh anggota separatis KKB tersebut yang bernama Yeremia Sanambani adalah merupakan masyarakat asli suku Moni yang juga berperan membuat terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Moni. Selain itu, di dalam pernyataan terakhir Surya Stawa, beliau menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh KKB Papua di Intan Jaya tidak lain adalah untuk mencari perhatian dunia internasional menjelang sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 22 hingga 29 September 2020 kemarin. Namun, jika kita melihat beberapa sumber data dari aksi pemberontakan dan hingga aksi penembakan oleh anggota separatis KKB Papua saat ini, memang tidak bisa dipungkiri jika dari aparat TNI dan Polri serta masyarakat sipil sudah banyak yang menjadi korban dari aksi pemberontakan anggota separatis KKB di Papua hingga saat ini. Namun, siapa sangka di balik aksi keberingasan para anggota separatis KKB di Papua tersebut, ternyata anggota separatis KKB di Papua menggunakan beberapa oknum kepolisian yang juga turut ikut ambil bagian dengan melakukan bisnis senjata dengan harga yang sangat fantastis terhadap pasukan separatis KKB di Papua saat ini. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan sumber media informasi terpercaya jika hingga saat ini sudah 3 orang yang diduga menjadi pemasok senjata untuk kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua dan ditetapkan menjadi tersangka. Menurut lansiran media informasi tersebut, ketiga oknum kepolisian yang menjadi tersangka pemasok senjata itu adalah anggota Brimob Kelapa II, yaitu Bribka MJH, DC yang merupakan ASN, dan anggota Perbakin Nabire, dan FHS mantan anggota TNI Angkatan Darat. Sehingga pihak kepolisian atau Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menjelaskan bahwa di dalam hasil pemeriksaan pemasok senjata terungkap bahwa Bribka MJH sudah 7 kali membawa senjata api ke Nabire dengan dihargai sebesar 10 hingga 30 juta dan tergantung jenis senjata api yang dibawa oleh Bribka MJH. Setelah itu, senjata api tersebut lalu dijual kepada si pemesan melalui DC dengan harga berkisar 300 hingga 350 juta dan bergantung jenis senjata yang dijualnya tersebut. Namun, pasca penangkapan tersebut, saat ini pihak kepolisian masih memburu satu orang tersangka baru yang berinisial SK dan diduga telah ikut melakukan persekongkolan di dalam jual beli senjata api terhadap anggota separatis KKB di Papua. Selain itu, Kapolda Papua menyatakan bahwa hingga kini SK belum ditemukan, sehingga penyidikan belum bisa meminta keterangan dari yang bersangkutan, kata Waterpauw, sebagaimana yang telah dikutip oleh media informasi tersebut pada Senin 2 November 2020 kemarin.
Selain itu, Kapolda Papua mengakui bahwa anggota di lapangan sudah lama memonitor adanya kasus jual beli senjata api ke kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Hal ini diketahui setelah melihat aksi kelompok bersenjata atau separatis KKB, khususnya di wilayah Intan Jaya, makin meningkat hingga menimbulkan korban jiwa baik warga sipil maupun aparat keamanan. Adapun terungkapnya kasus tersebut setelah ada informasi masuknya 2 pucuk senjata api jenis M16 dan M4 melalui Timika ke Nabire. Sehingga petugas kepolisian melakukan pendalaman hingga akhirnya kasus itu terbongkar dengan diamankannya Bribka MJH setibanya di Nabire via Timika dan Makassar, namun tidak dirinci siapa yang diuntungkan dari bisnis tersebut. Namun di dalam bisnis jual beli senjata api oleh salah satu oknum kepolisian terhadap anggota separatis KKB tersebut masih menjadi teka-teki atau dalam proses penyidikan sebab senjata api yang dibawa oleh Bribka MJH itu dilengkapi dengan dokumen. Sehingga tidak ada masalah saat diangkut dengan pesawat dari Jakarta hingga ke Nabire, kata Waterpau di dalam pernyataan singkatnya tersebut. Namun, menurut sumber media informasi lainnya, dari ketiga tersangka yang melakukan pemasukan senjata terhadap anggota separatis KKB di Papua tersebut telah dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menyita barang bukti berupa senjata api M16, M4, dan Glock. Sebelumnya, Bribka MJH, seorang oknum anggota BRIMOB yang ditangkap karena diduga menjual senjata untuk kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua, tidak bisa dihindari dari jeratan hukum. Sebab Bribka MJH tak hanya menjalani sidang kode etik, tetapi juga persidangan umum terhadap kasus pidananya tersebut. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Keamanan Satuan Brimob Polda Papua, yaitu Kombes Godhelp, yang mengatakan bahwa jika Bribka MJH akan diproses sesuai hukum yang berlaku.